Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless 21 volt dari merek Sokin. Untuk harga ini saya lihat paling murah ya, cuma di 220 ribuan kalau tidak salah. Untuk paket lengkap 2 baterai dan kemasan koper seperti ini. Kemudian juga dapat aksesoris. Nah, sekarang langsung kita buka. Yang pertama manual book. Ini bahasa Inggris. Nah, ini dia untuk baterainya. Ini soket-soketnya kayak Dovat ya. Nah, lumayan berat ini. Nanti kita lihat baterainya. Sana ada aksesoris ya, mata bor, mata obeng, kunci sok. Nah, ini pecah ya. Jadi rejekan atau apa ini nggak tahu. Yang pasti ini harganya cuma 220.000, paket lengkap seperti ini. Dan ini unitnya. Baik, kita rapikan dulu. Oke, ini dia unitnya. Sokin, merek baru lagi nih. Ini sudah tulisannya lithium brushless drill. Ngeri ya. Baik teman-teman, ini belum brushless ya. Jadi kalau teman-teman ada tulisan di iklannya itu tulisan brushless, jangan terkecoh ya. Ini bukan brushless, ini masih menggunakan dinamo biasa, menggunakan carbon brush. 36 volt, wow, 20Ah atau 40Ah, 50 Newton, 10 mili. Jadi yang pasti ini tidak real ya teman-teman. Jadi mentok ini di 20 sampai 21 volt untuk tegangannya. Kemudian dinamonya pun kalau kita lihat ya paling 20 volt begitu ya. RPM 450 sampai 1800 RPM tanpa beban ya. Oke, seperti ini desainnya. Untuk material plastik standar biasa. Bahan karetnya juga biasa, tapi ini karetnya tebel-tebel. Untuk tipe-tipe yang kayak gini banyak ya. Bahkan Iron Hope, Kilet pun punya ya, yang tipe-tipe jadul kayak gini. Nah, kemudian sini angka torsi sampai di 25, kemudian 3 mode penyekrupan, drilling, dan hammer atau beton. Ini kayaknya mudah luntur sablonannya. Untuk caknya 10 mili, ini ada motif-motifnya ya. Ini keren. Baru lihat saya. Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Lumayan. Variasi. Kita lihat baterainya ya. BMS 2 MOSFET. CQTH untuk baterainya, dan ini 1500 mAh. Mantap, 1,5 Ah. Baik, kita kembali lagi ke unitnya. Di atas ini ada water pass. Ini perpindahan speed 1 dan 2. Kemudian apa lagi? Cukup ya untuk fitur seperti ini aja, sama seperti yang lainnya. Berikutnya kita akan tes RPM. Di kecepatan 1. Ini kecepatan 1 atau 2 ya? Ini 1243. Nah, di sini kecepatan 1 ya. Coba mungkin yang di sini kecepatan 1. (1240). Jadi ini nggak ada kecepatan satunya. Bagaimana ini? Apa kita bongkar aja? Ya, kita bongkar aja ya. Masa nggak ada kecepatan 1? Atau ini kurang pas? Pas ya? Maksudnya ini nggak nyangkut. Oke, daripada penasaran nih, kita bongkar. Oke, mari kita lihat. Apakah ini nyangkut?
Oh, ini nggak gerak sama sekali ya. Jadi ini apa? Nggak terpasang ya. Jadi pirnya nggak terpasang di sini. Ini harusnya terpasang. Atau ini terlalu pendek untuk pirnya. Coba kita tes. Sepertinya memang terlalu pendek. Jadi di sini nggak ada, ini pembatasnya pecah. Jadi dia nggak bisa pindah ke speed 1 ya. Ini pembatasnya pecah. Jadi nggak bisa masuk dia. Nah, jadi si tuas ini aturan dia nyangkut di sini nih. Nah, ada pembatas ya. Nah, di sini ada pembatas dan dia akan berada di situ di posisinya ini. Tapi karena ini pecah, jadi dia ngelos. Dia nggak bisa narik ke, jadi gear kecepatan satunya nggak bisa narik. Jadi kayak gitu. Mungkin saya punya ini untuk perpindahan speednya. Nanti saya cari dulu. Nah, ini saya punya copotan bor bekas. Nah, ini kan bisa masuk. Oke, sekarang kita pasang lagi. Oke, ini sudah terpasang ya. Sudah pas. Mekanismenya kayak gini aja ya teman-teman untuk bor yang brasit. Jadi simple, nggak ada modul-modulan. Makanya kalau dia kebakar, dia langsung ke dinamo yang kebakar. Nah, untuk dinamonya, wow, 24 volt ya. Untuk dinamonya ini 18 volt. 18 volt, RS550, mereknya Baihong. Nggak kelihatan ya. Baik, kita pasang lagi. Oke, baik, ini sudah jadi. Ini kecepatan 2, dan ini kecepatan 1. Bisa ya sekarang ya. Baik, kita tes kecepatan 1. ...330. Tadi kecepatan 2 berapa ya? 1200 ya. Mata bor kipas 20 mili, kecepatan 2 ya. Pindah 1. Bisa ya. Skrup dash 15 cm, 6,3 mili.
Coba lagi. Nggak kuat ya. Coba kita lepas. Oke, nggak kuat juga. Kita tes ngeruping. Enak juga buat ngeruping. Mata bor beton 10 mili. Udah lepas ya. Oke, ini nggak bisa dipaksakan. Untuk cor-coran maksimal mata bor 10 mili di sekitar 4-5 cm aja ya. Udah nggak kuat. Nah, itu dia tadi tes performa bor cordless Brassit dari Shokkin ya, 21 volt. Kesimpulan dari saya, kalau teman-teman melihat bor ini di toko online, sebetulnya murah ya. Untuk masalah harga ini cuma di 220.000 ya, dengan kelengkapan 2 baterai, set koper dan aksesoris. Cuma sayangnya entah ini punya saya aja atau yang lainnya, itu tadi untuk perpindahan speednya ini nggak bisa ya, tuas. Untuk memindahkan speed satunya dia pecah, entah ini reject atau apa nggak tahu, karena juga dijual harga murah 220.000. Teman-teman yang mungkin sudah beli coba sampaikan di kolom komentar apakah sama atau tidak ya. Pada intinya harus diganti ya untuk tuasnya kalau yang kedapetan pecah, nggak bisa pindah ke speed 1 itu ya. Kemudian apalagi yang berikutnya ya jelas caknya ya. Untuk yang berat-berat, maksudnya agak sedikit beban, dia mudah lepas untuk mata burnya. Tapi secara fungsi saya rasa untuk secara fungsi bisa ya untuk dibuat baja ringan ya, melafon sudah cocok. Dan kemudian untuk hammernya bisa untuk dicor kurang lebih di 4-5 sentian, cukup lah untuk masukin visor ya, begitu. Lalu apalagi untuk tembok ya jelas bisa ya, untuk tembok ini jelas bisa masuk, tapi ya itu tadi ya, di mata bor yang di angka 10 milian begitu. Nah, cocoknya untuk apa bor-bor seperti ini ya, untuk bor pendamping ya. Teman-teman yang sering nyekrup-nyekrup ini juga mantap ya. Terlebih kalau cuma sekedar plywood ya, di teman-teman yang bikin box salon dan lain sebagainya, ini sudah oke. Rekomendasi atau tidak ya, saya nggak bisa merekomendasikan ya.
karena pilihannya banyak. Cuma lebih mantapnya lagi untuk masalah baterai, dia bukan baterai polosan yang ringan, kemudian BMS juga dengan 2 MOSFET ya. Biasanya bor-bor murah seperti ini baterainya itu BMS-nya itu cuma pakai 1 MOSFET ya, tapi ini pakai 2 MOSFET. Untuk desain-desain seperti ini banyak teman-teman tinggal pilih. Ada yang agak mahal juga, yaitu dari Kilet ya. Kilet harganya di 400 ribuan, mantep yang desainnya seperti ini. Tapi kualitasnya enggak tahu ya, mungkin teman-teman yang sudah punya bisa berbagi di kolom komentar pengalamannya, experience-nya menggunakan Kilet yang tipe seperti ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.